Baru tuh poin one radio Kaliwaya Baskara FM The New Hits Power. Sani gak sendirian lagi, Sebaya Muda. Buat kamu yang dari tadi sudah menunggu-nunggu ya kan, karena Sani udah share juga posternya Sebaya Muda di mana. Kali ini kita bakalan masuk di segmennya Hangout. Udah ada teman-teman dari Stray Cat Defender Malang yang beberapa waktu yang lalu sebenarnya udah kesini, tapi kali ini spesial bawa kabar gembira buat kamu semuanya, khususnya pecinta anabul-anabul ya, anak berbulu. Kali ini kita sapa dulu, selamat siang, ada Mas Ben selaku ketua dari Stray Cat Defender Malang dan juga Mbak Dian selaku wakil dari Mas Ben. Ya. Halo siang semuanya. Oke, siang Mbak Dian. Halo siang. Bagaimana kabar dari Mas Ben dulu deh? Alhamdulillah baik. Ini tadi pulang dari kerja juga. Langsung ke sini. Selalu ya, yang dulu juga seperti Iya. itu ya Mas Ben. Soalnya ubud dunia kan. Bener. Meskipun weekend cuman harus tetap berjalan Iya. ya Mas Ben ya gitu. Kalau Mbak Dian gimana kabarnya? Kayaknya sibuk juga nih. Iya dong, sibuknya itu jadi macan ternak kebetulan. Macan ternak ya. Harus ada banyak anak-anak yang harus diurusin ya. Betul. Ini tadi shift apa Mbak Dian? Kebetulannya shiftnya ngelembur nih. Oh ngelembur ya. Nggak ada selesainya. Bener. 24 hour. Oh iya 24 hour tetap terjaga apapun yang dimau sama Anabul. Kita siap siaga gitu ya. Oke, meskipun weekend juga hajar gitu ya Mbak Hajar. Dian ya. Oke, katanya sih ini Stray Cat Defender bakalan punya hajat loh Sebaya Muda. Aduh, kayaknya ada yang mau ulang tahun. Ini boleh di-spill Ya. dulu gak sih ulang tahunnya tuh di bulan ini kah atau masih di bulan depan gitu? Jadi kalau ulang tahunnya kami di tanggal 8 Agustus sebenarnya. Tapi untuk acaranya kami di tanggal 12 dan 13. Oke, jadi Oke. nggak bertepatan dengan hari H gitu ya? Iya. Karena ini juga ini kan kami kayak ngundang masyarakat dan yang lainnya juga sih. Bisa bergabung. Ya, jadi bisa bergabung di tanggal 12 hari Sabtu. Oke, berarti ada event yang memang bisa semua orang itu datang ke acaranya Stray Cat Defender gitu ya? Ya, Betul. dengan isi form. Oke, berarti nanti akan ada regulasi tersendiri ya Ya. buat kamu yang pengen ikutan nih Sebaya Muda buat celebrate ulang tahunnya yang ke-8 dari Stray Cat Defender. Tapi sebelum kita masuk ke perayaan ulang tahun dari Stray Cat Defender yang ke-8 nih. Iya. Nah, kan tadi bisa dibilang sama Mas Ben kalau ulang tahunnya tuh jatuh di tanggal 8 Agustus. Nah, itu boleh diceritain gak sih kenapa kok tanggal 8 Agustus dijadikan tanggal ulang tahunnya si Stray Cat Defender gitu? Ceritanya Iya. gimana? Jadi ini apa? Tanggal 8 Agustusnya bertepatan dengan Hari Kucing Sedunia. Oh, baru tahu. Aku padahal suka kucing tapi aku nggak tahu. Sedunia itu ya berarti ya? Hari Kucing Sedunia di tanggal 8 Agustus dan Stray Cat Defender dibentuknya pada tanggal itu juga kebetulan. Oke, pas kebetulan tanggal Iya. itu. Jadi sekalian merayakan juga International Cat Day. Ini Iya. bener gak sih? Iya, benar. Day Cat. Oh, enggak ya, kebalik Jadi ya. sedunia ngerayain ulang tahunnya SCD gitu. Oh iya, bener-bener pengennya gitu ya. Iya. Dong. Yang ngerayain bukan cuman kita-kita aja yang di Malang loh. International. Iya. International. Padahal hari kucing sedunia. Hari Kucing Sedunia. Tapi ada gak sih hari kucing nasional? Hari Kucing Nggak ada Nasional ya? Belum ya? kurang kayaknya. ini sih. Belum ada. Iya, kayak belum ada. Belum ada. Kayaknya bisa jadi nanti teman-teman Stray Cat Defender dengan komunitas-komunitas lain bisa kali ya nanti yang Amin. mencetuskan itu. Amin. Amin ya kan. Biar ada yang khusus kucing-kucing di Indonesia kan banyak ya. Iya Jadi sih. kita butuh gitu loh kucing-kucing ini di apa namanya di Sejahterakan. Iya, Sejahterakan. benar sekali kayak gitu. Oke. Nah, untuk road to ulang tahun yang ke-8 kira-kira apa nih preparationnya? Mungkin ke Mbak Dian dulu. Kalau preparationnya itu kita lebih ke collaboration sama beberapa orang yang benar-benar kita lihat itu nyambung gitu loh sama konsep yang kali ini kita angkat gitu. Kayak kan kali ini tagline kita itu Silence the gun and scream the compassion. Angkat senjatamu, aku bukan target pelurumu. Jadi kita sebelumnya itu kan dapat banyak laporan tentang kucing yang ditembak gitu. Jadi sasaran tembak entah itu dia iseng atau apa karena kucingnya mengganggu juga gitu.
Jadi itu kita kali ini itu konsepnya kita mau kolaborasi sama Pak Puliki juga gitu, terus sama Abang Doni Herdaru juga gitu, terus sama Lintang Pandu juga, dia influencer, aktris sama penulis juga gitu. Berarti akan banyak bintang tamu nanti ya. Betul. Yang akan merayakan juga Stray Cat Defender yang ke-8 ini. Sebelumnya, nah tadi sempat dibilang nih konsep yang katanya nih sesuai dengan konsep yang kita angkat tahun ini gitu. Betul. Nah, konsepnya ini sebenarnya seperti apa sih nanti untuk di Stray Cat Defender perayaannya yang di tanggal 12-13 nanti? Oke, saya sing Oh iya boleh Mas Ben. Kalau untuk di tanggal 12 kami konsepnya kayak ngobrol bareng sih sebenarnya. Tapi dari pertama itu dimulai dari peserta dulu yang cerita kayak ini aku pernah loh Mas ketemu kayak kucing itu ditembak di depan mataku sendiri. Cuma aku kayak kadang kan kalau orang itu nggak sempat kayak video atau ada CCTV gitu kan. Tapi orang tahu bahwasannya itu ditembak gitu. Nah sebenarnya kayak seperti itu bisa dilaporkan gitu. Oke, meskipun nggak ada barang bukti ya, istilahnya kan kayak gitu karena kita nggak sempat ngerekam, nggak ada CCTV juga, tapi kita tahu gitu ya kan. Iya, tapi tetap bisa dilaporin. Masih bisa dilaporin sih, tapi kita laporan pun juga pasti diminta satu barang bukti, terus sama saksi, kayak gitu sih. Nah, kami ini mengajak masyarakat itu untuk ayo jangan takut gitu loh, ayo kita kayak menjaga bareng-bareng gitu loh. Bahwasannya ini kan kami 8 tahun ya di Malang ini itu sudah berdiri SCD-nya. Kami itu mesti nemu ada kasus kucing ada pelurunya. Yang terakhir kemarin kami nemu Midnight namanya kucingnya. Iya. Karena ditemuinya malam hari. Iya, ditemui jam 12. Bener lagi jam 12 malam. Itu kucingnya udah dalam keadaan masih bisa diselamatkan kah atau sudah ketemu gitu udah ada pelurnya terus udah meninggal? Nah kami itu nemunya ini pertama karena ketabrak ya. Terus dari laporan itu ketabrak. Terus kita lihat di CCTV juga memang ketabrak. Pas dibawa ke klinik di X-ray baru kita tahu bahwasannya di dalam tubuhnya ini ada pelurunya. Bisa ya gitu ya, kucing ternyata bertahan dengan peluru di dalam gitu? Iya, karena kalau peluru dari senapan angin ini, dia kalau kena kucing, kalau nggak tembus, dia nggak bakal ngerusak organ kan ya. Nah, kalau cuma di kulit aja, dia itu masuk, tapi nggak ngerusak organ, tapi tetap masih di situ gitu. Karena nggak bisa keluar dengan sendirinya gitu ya Mas Ben ya. Dan peluru ini lama-lama bakal naik sih sebenarnya, tapi ke bawah kulit gitu. Dan luka dari peluru ini juga 2 hari 3 hari itu sudah kering loh. Jadi nggak kelihatan ya. Iya. Barulah ketemu ketika sudah di X-ray. Ternyata banyak ya temuan-temuan kucing yang kena peluru ya. Karena mungkin senapan angin itu nggak harus ada sertifikat ya kan. Banyak orang yang punya. Sebenarnya dengan acara di tanggal 12 ini kami juga pingin ini sih. Kayak edukasi masyarakat juga bahwasannya kalau punya senjata itu jangan dipergunakan untuk kayak nembak kucing kalau nggak seneng atau nembak hewan lain mungkin gitu. Bener-bener. Hewan lain kalau tidak bermanfaat juga buat apa gitu. Karena kan senapan angin sebenarnya kayak buat olahraga kan gitu. Iya sih bener sih. Jadi dengan adanya dialog interaktif ini ya yang tadinya ada tagline-nya itu silence the gun, scream the compassion, yang artinya adalah angkat senjatamu, aku bukan target pelurumu. Itu tuh pengen ngajak masyarakat dimanapun berada untuk speak up gitulah ya, untuk aktif kalau misalkan ngelihat ada kejadian seperti itu. Iya. Karena memang mungkin kadang orang kayak takut ya. Kalau pasti sih, karena kan kalau ke polisi iki aku ke polisi malah kayak riwa-riwi gitu. Belum urusan lainnya. Bener, gitu. Takutnya juga kayak sorry ya, kadang memang ada beberapa oknum yang kayak underestimate itu, ya nggak sih? Itu juga jadi PR ya kan. Ya semoga aja dengan dialog interaktif ini nantinya bisa membuka mata banyak orang ya kan. Bukan cuman orang pecinta kucing, pecinta hewan lainnya, tapi juga dengan orang-orang yang
warga awam. Oh iya benar. Warga awam yang biar lebih aware gitu loh penggunaan senjata itu seperti apa. Iya benar. Apa kucing itu bukan buat ditembak kayak gitu. Iya, jadi akan ada banyak edukasi ya. Betul. Selain kita bakalan happy merayakan ulang tahun SCD yang ke-8. Nah, tapi ngomongin soal ulang tahunnya SCD, ini apakah setiap tahun konsep dari ulang tahunnya sama kayak ini kan tadi kayak sharing session, terus habis itu dialog interaktif, ya kan? Apa bedanya sharing session dengan dialog? Kayaknya sama ya kan? Nah, apakah di tahun-tahun sebelumnya konsepnya sama seperti ini atau ini justru for the first time, kali pertama gitu? Enggak sih, sebelumnya itu apa namanya intinya kita itu tiap kali ulang tahun itu goalnya kita itu edukasi. Edukasi ke warga awam, terus apa namanya sekitar lah pokoknya ya. Edukasi tentang kalau yang sekarang ini itu yang tentang penembakan itu. Terus yang tahun lalu itu kita juga apa namanya kolaborasi juga sama influencer kayak Danila kayak gitu-gitu itu. Jadi beda-beda juga sih, tergantung kita pada saat itu kita lagi ramenya apa gitu. Isu tentang kucing apa sih yang lagi rame gitu ya di tahun itu. Saat ini yang penembakan yang itu. Yang penembakan ini sih. Iya karena sih, ini kalau kadang kami nemu di pas di X-ray pelurunya cuma 1. Tapi dulu kami juga pernah nemu kucing pelurunya 2 di dalam tubuhnya. 2. Ya, kalau 1 mungkin masih peluru nyasar ya. Tapi kalau 2 ini sudah pasti dia jadi target gitu. Benar. Iya sih, kayak ngapain ya orang kayak misalkan gak sengaja bisa jadi cuman 1. Tapi kalau misalkan udah 2, masa iya gak sengajanya 2 kali? Ya kan kayaknya gak mungkin banget gitu ya. Oke, menarik banget obrolan kita soal perayaan ulang tahun dari Stray Cat Defender yang pastinya menginspirasi banget ya SBY Muda. Habis ini tapi kita bakalan jeda dulu satu lagu. Ya, kita istirahat dulu. Dan SBY Muda buat kamu yang juga udah kepo banget, ini sebenarnya caranya diadain gimana, terus abis itu jam berapa, terus cara joinnya kayak gimana, tahan dulu, abis ini kita bakalan balik lagi. SCD juga yang bukan ngadain. Yang ngadain kalau nggak salah PKDI sama Doni Herdaru yang datang. Itu tentang ini sih kayak RUU KUHP-nya kayak perlindungan hewan gitu, dan gimana caranya kita sama mau laporan itu gimana prosesnya kayak gitu, step-stepnya seperti apa gitu ya Mas ya. Oke, terus akhirnya kenal lah sama Bapak Budi Hermanto ini. Terus kepikiran deh akhirnya gitu. Iya, ini yang nembusi sebenarnya Kak Cici, founder SCD gitu. Dan pas mengabari juga diresponnya positif gitu. Jadi ya alhamdulillah sih. Oke, jadi nanti yang datang ke acara dialog interaktif ulang tahun SCD ke-8 jadi makin tahu ya pastinya ya. Gimana caranya untuk melaporkan ke kepolisian soal perlindungan hewan tadi gitu ya kan. Oke. Ini wajib tahu sih, apalagi buat kamu yang bilang kamu pecinta anabul ya kan. Kalau nggak tahu prosesnya ya gimana mau laporan ya nggak sih? Bener. And then ada siapa lagi nih Mas untuk narasumber selanjutnya? Ada lagi Mbak Di mungkin. Silakan. Ada Bang Doni Herdaru. Kebetulan Bang Doni ini sudah membersamai kami itu udah lama ya Mas Ben ya. Selalu mensupport kami sih. Untuk kasus-kasus perlindungan hewan itu juga. Terus kita waktu bencana alam ke Cianjur. Cianjur itu gempa. Itu kami kolaborasi juga sama Bang Herdaru. Itu kirim pakan kucing ke sana, terus rescue kucing yang ada di sana gitu. Jadi untuk tahun ini Bang Doni di guide juga ikut meramaikan nantinya. Dan Bang Doni juga ini menawarkan diri langsung. Karena memang saking cintanya ya sudah terjun ke dunia stray cat, untuk ke dunia penyelamatan hewan lah bisa dibilang kayak gitu. Jadi buat kamu ya SBY Muda kayaknya yang udah ngikutin beberapa kasus tentang perlindungan kucing kayaknya juga nggak asing gitu sama Mas Doni Herdaru ya kan, udah terkenal di seluruh Indonesia kayak gitu. Terus yang terakhir nih siapa? Ada influencer. Ada namanya Lintang Pandu. Oke, mungkin
untuk kamu yang punya kucing-kucing ya, bisa diuangkan apa sih namanya? Pokoknya kita dimonetisasi. Ya itulah pokoknya ya kan. Karena kan sekarang banyak loh kreator-kreator yang apa namanya mengeksploitasi, bukan mengeksploitasi kayak apa yang nge-share kelucuan kucing-kucingnya ya kan, jadi kebuat konten bener-bener karena kan ya ampun kalau punya kucing karena memang bisanya kadang makan tidur ya, kenapa enggak buat dipakai murah konten loh dia ya murah dia jadi apa namanya konten kreator. Iya bener bayarnya cuma Whiskas aja, Whiskas terus grooming jangan lupa ya kan, bener. Tapi kok mahal harus ya, wajib ke ini juga ya, ke klinik juga. Iya. Kalau sakit ke klinik. Bener. Tapi ya pastinya itu bisa lah nantinya dijadikan seleb TikTok, selebgram ya kan. Bisa asalkan hak-haknya juga terpenuhi ya si kucing-kucing ini ya. Wah, menarik banget, berarti ada proses gimana kamu nanti tahu proses untuk melaporkan adanya hal-hal kasus yang berkaitan dengan hewan, terus abis itu animal abuse namanya ya. Iya. Terima kasih ya Mas Ben ya. Terus abis itu juga ada Bang Doni Herdari ini yang nantinya akan share gimana cara menyelamatkan hewan mungkin ya kan kalau misalkan kita ketemu. Terus juga ada Kalintang Pandu selaku influencer, aktris juga penulis. Kita bakalan mungkin diajarin kayak gimana nih caranya bikin konten sama Anabul kita biar menjual gitu. Pokoknya semuanya saling ini ya, saling berkaitan. Bener. Lebih ke ini sih, kalau influencer kan masanya lebih luas lagi gitu. Oh ya benar. Kita targetnya masyarakat yang awam memang gitu. Berarti bukan hanya pecinta kucing ya yang bisa datang ya. Iya. Wow, menarik banget nih Stray Cat Defender di ulang tahun yang ke-8. Nah, sebelum kita lanjut lagi ngomongin soal acara ulang tahun ini, selama 8 tahun. Nah, kira-kira apa sih hal-hal yang paling berkesan atau mungkin yang menjadi temuan kucing-kucing liar di sana yang temuannya benar-benar kayak nggak bisa dilupain gitu, atau hal apa yang benar-benar berkesan deh dari Mbak Dian dulu? Ya itu sih yang apa namanya penelantaran shelter itu sih kita kemarin itu yang paling besar ya. Sebelum-sebelumnya itu kita rescue kan cuma satu kucing gitu, terus dibawa ke klinik, terus ada apa namanya prosedur yang ya cuma satu kucing aja gitu loh. Tapi kalau waktu yang penelantaran kemarin itu udah seabrek kucingnya itu, nggak cuma satu aja gitu. Jadi kita ngurusin itu nggak cuman puluhan kucing, tapi juga ada hewan lain apa kayak monyet gitu loh. Ada monyet di shelter itu juga gitu. Jadi ganggu warga juga gitu. Jadi kita itu kemarin tuh bener-bener yang apa namanya kerja bakti. Kerja bakti. Ya. Ini dan apa kami namanya? ini mengandalkan bukan dari orang SCD aja. Kami menamakan mereka itu biar enak gitu ngomongnya relawan. Ya, relawan. Sampai butuh banyak relawan. Betul. Jadi SCD ini kita bersatu sama orang-orang sekitar juga, terus komunitas-komunitas lain juga itu jadi satu namanya relawan. Gitu. Buat ngurusi kucingnya. Kebetulan ini saya sing terjun langsung ke lapangan. Itu gimana Mas ceritanya waktu itu Mas? Waktu tahu ada info itu langsung. Pertama infonya ini sih di Facebook tuh orangnya. Terus dari Facebook tak lihat, terus di IG nge-tag SCD. Terus kami di SCD juga ngomong ini gimana? Ini di Malang, di depan mata kita sendiri gitu. Iya, dekat juga. Terus gimana ini caranya gitu. Maksudnya kita bantu yuk sebisa kita gitu. Terus kemudian ada ini orang yang di shelter itu, dia bingung harus ngapain. Ini sedangkan kucing banyak yang sakit kondisinya, sudah malnutrisi. Terus sehari itu mati antara 5 sampai 3 kucing. Wow. Ya, dan nggak kucing aja, cat sitternya juga diterlantarkan juga sih. Udah berbulan-bulan dia nggak dikasih gaji juga. Iya ya, bingung ya. Jadi kayak mau ngurusin si kucing orang saya aja nggak digaji, jadi saya bingung gitu kali ya cat sitternya ya. Cat sitternya juga si kerja yang orang kerja di situ juga nggak tahu basicnya gimana sih, kan tak tanya atau pas pertama datang gitu. Sampean tahu nggak kayak gini nih sakit? Gitu. Oh iya. Enggak mas, kalau kayak gitu katanya nih gagal adaptasi. Oh, nyalain kucingnya. Betul. Jadi dia karena sudah dikasih taunya kayak gitu. Oh iya. Basic sayang kucingnya dia nggak ada. Oh gitu iya. Jadi ya udah nunggu aja. Yang penting nggak ada yang maling aja ya. Iya.
sesuai apa namanya, udah digaji gitu aja, digaji terus disuruh bersihin, kasih makan, udah gitu aja, nggak ada apa namanya, nggak ada gitu loh dasarnya. Sama tempatnya juga kurang layak sih. Iya. Tapi itu selama berapa ini terus akhirnya bisa diselesaikan gitu? Makanya kayaknya udah selesai nih, akhirnya bisa kita atasi gitu. Nunggu berapa lama? Selesainya lumayan lama sih karena kucingnya parah-parah loh ya. Yang parah-parah langsung tak bawa ke klinik. Jam 3 pagi bawa ke klinik. Luar biasa ya Mas Ben. Iya. Kebetulan ini ada yang 24 jam kan di Malang gitu. Kami langsung hubungi ke MAC, Malang Animal Care. Oke, itu di dekat situ kebetulan atau jauh? Dulu dekat di ini apa? Di Noyo. Tapi waktu kejadian udah jauh kan? Waktu kejadian di penelantaran ini. Udah jauh atau masih dekat? Kliniknya kan baru pindah loh sebenarnya. Oh iya. Nah kejadiannya November. Nah Okay. kliniknya itu pindah Desember. Ya, kalau untung aja ya. Iya, dulu dekat di daerah ini soalnya apa? Di Noyo, di Ditas ya. Terus sekarang pindah di Margan. Untung waktu itu masih di sana. Iya. Coba kalau udah jauh ya kan. Yang parah-parah langsung bawa ke klinik, yang masih kiranya masih oke gitu. Ada yang ini buat foster gitu. Oke, berarti sejauh perjalanan 8 tahun ini itu yang paling berkesan, paling parah juga ya kan. Sebenarnya semuanya ada kesannya masing-masing gitu. Tapi kalau kejadian luar biasanya ini loh gitu. Kejadian luar biasanya baru nggak sama kucing aja gitu loh. Kita sama manusianya juga. Urusannya jauh. Bisa lihat di ini di IG gitu. Iya, di Instagram semuanya lengkap ya kejadian-kejadian. Dan alhamdulillah dari semua kucing itu sudah dapat adopter semua. Alhamdulillah. Ternyata di Malang ini juga masih banyak ya orang-orang yang peduli dengan kucing-kucing gitu. Alhamdulillah. Bahkan juga sampai sekarang udah banyak itu kucing-kucing yang apa namanya udah ada kayak irtip ya namanya, udah di steril. Berarti memang Kota Malang ini khususnya udah sangat-sangat melek ya tentang perlindungan kucing. Semoga bisa ditingkatkan lagi. Apalagi dengan acara dialog interaktif yang bakalan segera digelar.